Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabuli wal husul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi atba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya wa sulaha'a ummatihi wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatil ulama'i wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa mu'adidiha wa man ahsana ilaiha wa man nasyaraha wa man kana sababan fi intisyariha wa nafsu khassah ila ruhi sahibil hawl Kiai Haji Hasbullah Ash'ari ala anna Allah ta'ala yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yuskinuhul jannata birahmatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafi'al maqam syadidal lizan la yura fil manam wa la yurathu 'anil aba'i wal a'man. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini makhtalafa al-lailu wan naharu wa ta'aqaba al-malawat thumma amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wal mufakhamin sadati al-ulama al-afadil wasyuyukh al-amathil wa khusu bidzikri min bainihim murabbi al-ma'had Kiai Haji Asep Hidayatul Muttaqin beserta keluarga besar Pondok Pesantren Mursyidul Hikmah yang semoga senantiasa diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berkhidmah dan menyebarkan ajaran Islam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah. Amin Allahumma amin. Para kiai, para alim, para ajengan, para pangersa dari pengurus wilayah NU Provinsi Jawa Barat, aparatur pemerintah baik dari polisi maupun militer, Bapak Lurah, Bapak Camat atau Bapak Bupati kalau hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman alumni, dan juga tidak ketinggalan adik-adik santri baik putra maupun putri. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin dan perkenan Allah, Al-Faqir wal Mudhnib bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bermujalasah di pondok pesantren yang insya Allah penuh limpahan barokah. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini menjadi wasilah yang akan mengantarkan kita untuk kembali berkumpul kelak bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali saya datang ke sini kaget karena ternyata Pondok Pesantren Mursyidul Hikmah itu kalau menurut perjalanan saya dari Cirebon itu ada di ujung.
Sepanjang perjalanan lewat dari Majalengka masuk Ciamis sampai Tasikmalaya itu nggak berhenti. Tubuh ini digoyang terus. Tapi pada saat sampai di tempat, saya meyakini bahwa keberadaan pesantren Mursyidul Hikmah ini merupakan dalilun bayyin, bukti yang nyata ala annal ilma yukta wa la yakfi, bahwa ilmu itu mutiara, ilmu itu permata, dimanapun berada maka pasti akan didatangi oleh para pencarinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam 3 momentum. Yang pertama, hari ulang tahun Pondok Pesantren Mursyidul Hikmah. Yang kedua, reuni akbar. Yang ketiga, haul. Ini enaknya mulai dari yang mana dulu? Keberadaan Pondok Pesantren Mursyidul Hikmah menjadi bukti yang nyata, bukti yang konkret, bukti yang real. Ternyata pondok pesantren ini dulu didirikan oleh ayahanda beliau al-maghfurullah al-marhum birahmatil hayyil qayyum, Mama Kiai Haji Hasbullah Asy'ari. Tidak mengagetkan dilihat dan didengar dari namanya. Hasbullah itu nama yang luar biasa ya. Syekh Abdul Hayy Al-Kattani Al-Idrisi Al-Husaini di dalam kitabnya Fihrisul Faharis wal Akbar wa Mu'jamul Ma'ajim wal Musalsalat, beliau menyebutkan salah satu guru beliau bernama Hasbullah. Dan di dalam manakibnya di kitab itu dijelaskan guru beliau yang bernama Hasbullah adalah satu dari hanya segelintir ulama yang berhasil membaca dan menghatamkan Sahih Al-Bukhari fi Jawfil Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka bukanlah hal yang mengagetkan kalau kemudian di sini berdiri dengan tokoh Pondok Pesantren Mursyidul Hikmah. Karena nama Hasbullah ini nama yang luar biasa. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam kitabnya Fihrisul Faharis wal Akbar wa Mu'jamul Ma'ajim wal Musalsalat, guru beliau yang bernama Hasbullah itu khatama Sahih Al-Bukhari fi Jawfil Ka'bah. Oleh karena itu saya yakin semua yang hadir, utamanya alumni pada malam hari ini, datang ke sini bukan sekedar untuk meramaikan, bukan sekedar untuk mensyiarkan. Bahkan saya juga sempat menyampaikan kepada Kiai Asep, saya datang ke sini bukan untuk ngaji. Pertama, saya ingin ngalap berkah. Yang kedua, kebetulan di belakang saya banyak para ajengan, banyak para pangersa, banyak para kiai. Maka kesempatan bagi saya yang dulu ketika di pesantren belum pernah di pesantren Pasundan, maka malam hari ini Allah memberi kesempatan saya mau ngaji setoran sama kiai-kiai di Pasundan. Di samping tujuan tabarruk, tujuan kedatangan saya min ajli an ata'allam wa min ajli an uqawwam, untuk ngaji, untuk belajar, dengan cara saya bicara seandainya apa yang nanti disampaikan ada yang bengkok, ada yang salah, wa min ajli an uqawwam, agar diluruskan. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut hapunten pisan abdi teu tiasa nyarios Sunda Bu. Karena kebetulan sekalipun
Datuk-datuk saya ada yang dari Pasundan, akan tetapi Allah mentakdirkan saya lahir di Jawa, besar dan tumbuh di Jawa. Puluhan tahun dari satu ke pesantren yang lain pulang. Ada yang datang nawarin nikah. Kata orang Cirebon, ning pondok ngempet ning umah ana sing nawani nikah, wah wis cocok. Saat itu yang saya tanyakan cuma satu. Bapak nawarin saya nikah, yang ditawarkan ini perempuan asli apa bukan, kata saya. Kenapa ini penting ditanyakan, Pak? Saya ngaji kitab di pondok itu fikih mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahalli ala Minhajit Thalibin dan seterusnya. Ketika sampai kitab nikah, di situ dijelaskan salah satu rukun nikah itu adalah wujuduz zawj wa wujuduz zaujah. Adanya calon pengantin laki-laki, adanya calon pengantin perempuan. Dan kemudian oleh pensyarah diuraikan bahwa masing-masing dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini ada syaratnya. Saya baca syaratnya. Untuk calon pengantin laki-laki syaratnya tahaqququd dzukurah. Untuk pengantin perempuan ini syaratnya tahaqququl unusah. Harus laki-laki yang betul-betul laki-laki. Untuk pengantin perempuan syaratnya harus betul-betul perempuan. Dulu waktu di pondok saya muskil ini, bertanya-tanya, memangnya ada yang laki-lakian, ada yang perempuan bukan perempuan beneran. Setelah pulang ke rumah, ya Allah, malam-malam saya ngajak adik saya main ke pasar malam. Di sana dari kejauhan lihat ada perempuan, bodinya Kang nggak kalah sama Nikita Willy. Itu dari kejauhan bodinya nggak kalah sama Nikita Willy. Penasaran saya dekatin. Ternyata tetangga sendiri, Man Ali. Masya Allah. Dari jauh Nikita Willy dideketin Man Ali. Saya tanya sama dia, ente mulai kapan jadi donat? Kalau bahasa Cirebonnya jadi donat, nduwur wadon ngisor sunat. Baru saya taslim. Kenapa dalam kitab ada tahaqququd dzukurah, ada tahaqququl unusah? Lah, akhirnya setelah saya tanya seperti itu dijawab, ini perempuan beneran, Kang, katanya. Ya sudah, alhamdulillah Bu. Akhirnya saya belum kenal Mojang Pasundan, saya nikah dapat istri orang Papua, Irian Jaya. Dari ketawanya kelihatan Kiai. Ini ketawanya ketawa, kalau kata orang Jawa ketawa ngece. Dengar Papua bayangannya berarti Pak Kiai istrinya rambutnya keriting, kulitnya hidung, listrik mati, senyum, kelihatan giginya doang gitu. Tapi serius, singkat cerita saya nikah dan diminta oleh mertua saya untuk domisili mungkin di Papua. Saya ikutin sampai di sana 6 bulan nggak betah. Pertama saya kena malaria. Yang kedua, kalau ketemu sama orang Papua diajak ngomong bingung jawabnya. Orang Papua itu kelihatannya dari jauh serem, kemana-mana nggak pakai baju, bawanya parang, golok panjang itu. Tapi kenal nggak kenal, ketemu di jalan pasti nyapa. Adat ketimurannya kental. Saya sendiri pernah membuktikan dengan ipar saya pas jalan ketemu sama orang Papua, ditanya kopi mana, saya bingung jawabnya. Ditanya di jalan, tanyanya kopi mana, kan pantasnya ada meja, ada kursi, ada kopi, kan pantas ini. Oh enggak, panitia enggak ngerti kan ini. Tapi kalau panitia enggak ngerti kebangetan ini namanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ditanya kopi mana, saya bingung jawabnya. Ini mau jawab apa? Ipar saya jawabnya asal keluar aja, sapi nonton.
Saya bingung tanya sama ipar saya, Mas itu maksudnya apa? Oh, kopi mana itu kau pergi kemana, sapi nonton, saya pergi nonton. Akhirnya pulang ke rumah saya bilang sama istri saya, Bu, saya nggak betah di sini kena malaria, nggak ngerti ngomongnya orang sini, mau pulang lagi ke Cirebon. Kalau mau ikut hayo, kalau nggak saya mau cari istri lagi, kata saya. Itu istri saya semalam kan nggak bisa tidur, mikir kayaknya cari suami gantengnya kayak saya di Papua sulit. Di Papua tapi akhirnya alhamdulillah Allah yaqdir istri saya ikut saya pulang ke Cirebon. Setelah pulang ke Cirebon saya malah tambah bingung Kiai. Bingungnya apa? Kalau sampai istri saya minta pulang ke Papua, ongkosnya berapa? Mohon maaf, kalau naik kapal laut itu 1 minggu. Kalau naik pesawat udara dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Bandara Sentani Papua itu 5,5 jam. Paling cepat 5 jam itu kalau di Makassar nggak transit. Ini kalau yang ke sana istri saya masa sendirian, pasti didampingi saya, bawa anak 1 saja. 3 orang sudah berapa pulang pergi? Ambil yang murah, 1 orang 3 juta, berarti 3 orang 9 juta. Pulang pergi 18 juta, Bu. Setelah istri saya ikut ke Cirebon, saya malah tambah bingung, tambah pusing. Tapi alhamdulillah, karena saya anak pesantren, karena saya anak pondokan, karena saya dulu juga lama di Kobong, biasa ngaji, biasa bahsul masail, akhirnya saya punya strategi. Biar jangan sering minta pulang, gimana caranya? Tahun ini saya bikin dia hamil. Tahun depan melahirkan. Tahun depannya lagi hamil lagi. Tahun depannya lagi melahirkan lagi. Depannya lagi hamil lagi. Ada yang tanya sama saya, jadi Pak Kiai anaknya sudah berapa? Belum banyak, baru 7. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena itu ibu bapak yang dimuliakan, nanti apa yang saya uraikan singkat, baik berkenaan dengan haul maupun berkenaan dengan pondok pesantren dan ilmu, ini saya sampaikan mohon maaf dengan bahasa Indonesia. Tenau-tenau punya? Tenau-tenaunya? Saya itu bahasa Sunda itu paling bisanya hanya berapa kata. Yang paling saya ingat itu 1, jahe. Waktunya datang, mukanya jahe. Tapi bukan jahe minuman, Kang, tenang saja. Saya paling ingat bahasa Sunda itu jahe. Emangnya jahe apa Pak Kiai? Janda heran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali pada topik awal, bahwa saya yakin apalagi alumni, semua muhibbin, semua jamaah yang hadir di tempat ini pada malam ini dalam rangka min ajli tabarruk, dalam rangka ngalap berkah dengan sahibul haul, ngalap berkah dengan penerus sahibul haul, ngalap berkah dengan pondok pesantren. Iya apa betul? Kenapa? Karena yang namanya orang soleh, orang alim, itu mereka punya berkah. Ada dalam syair disebutkan, Uzkur hadithas salihina wa wasmahun, fabidzikrihim yatanazzalul qatrun nada, wadkur fadilatahum tanal barakatihim, wa kuburahum surhatanal fawzam bada. Sebut cerita orang-orang soleh. Ingat bagaimana mereka dulu, mulai dari perjuangannya, kelakuan hidupnya, sepak terjangnya, sirah hayatiyahnya. Kenapa? Fabidzikrihim yatanazzalul qatrun nada, dengan menyebut dan mengingat orang-orang yang saleh, maka embun rahmat akan terkucur turun kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wazkur fadilatahum tanal barakatihim, sebut keutamaan-keutamaan mereka, maka kau akan mendapatkan keberkahan mereka.
wa quburahum zurhatanal fauzan bada. Ketika mereka sudah meninggal dunia, ziarahi kuburannya, maka kau akan mendapatkan kebahagiaan yang nyata. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama adalah pewaris Nabi. Mereka yang berhak menyandang pewaris Nabi adalah mereka yang mendapatkan warisan dari Nabi. Nabi kita Muhammad, bahkan seluruh para nabi, ketika meninggal dunia, mereka tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilm. Yang mereka wariskan saat meninggal dunia adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka berarti dia telah mengambil warisan yang sempurna. Tidak ada kriteria, tidak ada catatan tertulis bahwa yang berhak mendapatkan warisan ilmu itu harus anaknya ulama, harus anaknya kiai, harus anaknya ini, harus keturunannya itu. Tidak ada. Ilmu itu menjadi warisan Nabi Muhammad untuk umat secara mutlak. Maka siapapun sebagai umat Kanjeng Nabi punya hak untuk mendapatkan warisan itu, tergantung kita. Kita mau ambil sedikit, mangga. Kita mau ambil banyak, silahkan, bebas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pertama kali Nabi Muhammad mendapat wahyu itu, kalau dalam pemikiran seorang mufassir kontemporer dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, beliau mendapatkan namanya wahyun nubuwah. Yang kedua, beliau mendapatkan yang namanya wahyur risalah. Sementara fenomena kita sekarang ini, pemandangan yang bisa kita lihat saat ini, banyak orang yang berani memasuki ranah risalah tanpa melalui ranah nubuwah. Ada orang gak jelas ngajinya sama siapa, mondoknya di mana, gurunya siapa. Malah beberapa di antaranya keluar dari penjara. Kebetulan pas di dalam penjara ikut pesantren kilat 2 minggu. Keluar dari penjara dia masuk ranah risalah, yakni at-tabligh, ad-da'wah. Padahal kalau kita melihat pada tarikh sejarah, Nabi sebelum memasuki fase risalah, beliau melalui yang namanya fase nubuwah. Fase nubuwah ini penting. Kalau Nabi dulu digembleng mendapatkan wahyu nubuwah ketika beliau berada di dalam Gua Hira. Coba perhatikan apa yang diwahyukan oleh Nabi saat berada di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat awal surat Al-Alaq. Di dalamnya ada perintah Allah pada Nabi Muhammad untuk membaca. Yang menarik, perintah membaca ini tidak hanya sekali, tapi diulang 2 kali. Sekalipun perintah membaca
ini diulang sampai 2 kali. Menarik, karena perintah membaca ini mesti diiringi oleh kata Tuhan. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Membaca dan Tuhanmu maha loman, Tuhanmu maha mulia. Tetap ada Tuhan. Artinya apa? Artinya Nabi dibentuk oleh Allah untuk menjadi manusia yang bukan hanya ahli fikir tapi juga ahli dzikir. Orang yang bisa memadukan, orang yang bisa mensinergikan antara fikir dan dzikir, dalam Al-Quran dia disebut dengan ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ada satu kelompok, satu komunitas, satu golongan yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran. Dikatakan oleh Allah, kelompok ini, komunitas ini sebagai komunitas yang melek, yang bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka disebut dengan ulil albab. Siapa ulil albab? Dalam ayat lanjutannya dijelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir tentang ciptaan langit dan bumi. Intinya ulil albab adalah manusia yang mampu memadukan antara fikir dan dzikir. Sebab kalau kita hanya mengandalkan fikir tanpa dibarengi dengan Allah, tanpa dibarengi dengan dzikir, mohon maaf, punten pisan, potensi sesatnya besar. Beberapa minggu yang lalu, mohon maaf, saya ngobrol bareng, makan bareng dengan Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Acara pertemuan alumni, karena kita dulu pernah satu alma mater. Sebelum saya di Sarang, saya di Lasem. Beliau pernah cerita bahwa ada satu komunitas di China, di Jepang, bahkan juga ditiru oleh di negara-negara lain. Mereka tidak mau terikat dengan pernikahan, karena yang namanya pernikahan itu Masya Allah mengikat betul itu. Mengikat betul. Di dunia ini saya seringkali mendengar problem betapa sulitnya para suami ngadepin istri. Di sini sama. Padahal mohon maaf, memang kalau kita bicara perempuan itu mereka makhluk Allah yang luar biasa. Luar biasa, serius. Kita bisa buktikan laki-laki itu kalau sedang fokus mengerjakan satu pekerjaan kemudian diganggu, marah apa enggak, Bu? Misalnya suami ibu lagi buat kandang ayam misalnya, terus anaknya ngeganggu, marah apa enggak? Marah. Kalau lagi serius ngelakuin satu pekerjaan diganggu, dia merasa terganggu. Tapi
Coba kita lihat ibu-ibu, mereka tidak berlaku yang namanya dalam kaidah fikih al-masyghul la yushghal. Itu nggak berlaku bagi ibu. Dalam kaidah fikih kan ada al-masyghul la yushghal. Jadi sesuatu itu kalau sudah sedang disibukkan, maka tidak bisa disibukkan hal yang lain. Tapi ini tidak berlaku bagi ibu-ibu. Hanya berlaku kaidah ini bagi bapak-bapak. Bagaimana seorang ibu pagi-pagi anaknya nangis kemudian nenenin anaknya. Pas lagi nenenin anaknya, suami minta dibuatin kopi. Sambil nenenin anak, sambil buatin kopi suami. Lihat jam, sudah waktunya buat sarapan. Sambil buatin kopi suami, goreng tempe buat sarapan. Itu semuanya selesai, itu nggak ada yang gagal, itu nggak. Anak yang sebelumnya nangis udah nggak nangis lagi. Buatin kopi suaminya nggak kepahitan, ya nggak kemanisan. Iya, pas rasanya. Nggak tahu ini yang buat siapa ya. Luar biasa. Goreng tempe nggak gosong. Ini luar biasa. Makhluk yang cerdas, ibu-ibu. Satu ketika saya cerita ini, ada janda silaturahim ke rumah, minta ijazah, minta amalan, mau jualan. Akhirnya saya kasih amalan, di samping saya kasih amalan, saya kasih motivasi. Saya kasih motivasi, kan biar semangat. Saya kasih motivasi, kata saya, yuk, bener, wong wadon apa maning rangda zaman sekian kudu mandiri. Itu dia dikasih motivasi bahwa perempuan apalagi janda sekarang ini harus mandiri. Bukannya terima kasih malah jawab, Pak Kiai, kata siapa Pak Kiai, menurut saya memang enggak. Perempuan zaman sekarang itu enggak cuma butuh mandiri Pak Kiai, butuh juga BCA, BRI Pak Kiai. Pinter banget gitu. Saya dapat cerita teman saya dokter, karena kebetulan saya punya pengajian mingguan. Kalau di pondok tafsir Jalalain, kalau di kantor PBNU itu syarah hikam. Kemudian ada lagi di salah satu masjid di daerah Sumber itu kitab At-Tadbir fi Isqatit Tadbir, sama karangan Al-Imam Ahmad bin Athaillah Al-Iskandari. Ada di antara yang ikut ngaji cukup aktif itu dokter. Cerita sama saya pernah Pak Kiai nanganin pasien perempuan, itu katanya kalau jalan itu pusing kepalanya. Nah akhirnya setelah dia cerita seperti itu, saya bilang, oh ini mungkin Bu, mungkin ibu itu kurang darah. Kata ibunya tuh, Pak dokter emang kayak tahu aja. Emangnya kalau pusing mesti kurang darah? Nggak mesti Pak dokter. Kadang-kadang orang pusing itu bukan karena kurang darah, tapi karena kurang dana. Itu ibu-ibu yang bisa jawab. Tapi jangan tanya, di samping cerdas, pinter, kalau sudah tersinggung, oh jangan tanya Pak. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama yang namanya Ibu Hawa itu khuliqat min dil'in min adla'i Adam al-Yusra, diciptakan dari tulang iganya Nabi Adam yang sebelah kiri. Tulang iga itu gak ada yang lurus, bengkok semua. Dan bagian tubuh samping kiri itu tempatnya hati. Makanya orang yang perasaannya peka itu perempuan, yang baperan itu perempuan. Jadi perempuan itu kalau marah tapi masih keluar suara itu masih mending. Tapi kalau sudah marah diem, ini bahaya, tanda kiamat sugro sebentar lagi. Dulu saya kiai, waktu anak baru 2, belum punya mobil juga, kemana-mana jalan-jalan pakai sepeda motor. Satu ketika ada yang nyapa saya di tengah jalan itu. Saya lihat dari jauh, Masya Allah, ini perempuan kok cantik. Lah kok kenal saya, ini gak salah atau gimana ini? Penasaran, ini sudah di Cirebon bukan di Papua. Saya penasaran. Karena kadang-kadang perempuan itu mohon maaf ya seperti tadi,
Dari jauh bodinya Nikita Willy, dideketin Mat Ali. Kalau lihat foto profilnya di Facebook, money glowing. Aslinya kadang indah lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya penasaran itu, saya deketin. Pas dideketin, betul, itu kenal sama saya. Sayanya nggak kenal. Mungkin pernah ngedengerin pengajian saya atau ikut streaming ngaji saya nggak tahu. Yang pasti dia kenal saya. Itu pas nyapa saya di depan saya, Masya Allah, suaranya mani empuk bisa. Sampai saya lupa, yang saya bonceng di belakang istri. Saya ditanya, Pak Kiai mau kemana? Saya jawab, mau ke situ nok. Gara-gara ada nok, itu kalau sudah meneng lah. Gara-gara ada neng di belakangnya, ada nok di belakangnya, itu di rumah nggak ada angin, nggak ada apa, pintu buang. Di dapur nggak ada tikus, nggak ada kucing, buang. Saya masih nggak paham, itu paham-paham pas malam. Biasanya malam itu istri kalau tidur paling seneng ngusel di kelek saya, itu paling seneng. Malam itu boro-boro ngusel, tangannya saya pegang ditarik, saya pegang itu ditarik. Kalau kata orang Cirebon, babi. Saya baru ngeh, akhirnya bangun. Saya tanya, ada masalah apa? Saya mau tanya, ketika istri ada perubahan seperti itu, kemudian kita tanya ada masalah apa? Bener apa enggak, Bu? Bener apa enggak, Pak? Bener kan? Ingin menyelesaikan masalah. Pertanyaan ini dalam rangka lihalil muskilah, untuk mengurai problem, untuk mengurai masalah. Saya tanya bener-bener, ada masalah apa? Lalu mau itu jalan-jalan bareng kok sekarang begini. Itu sulitnya ngadepin perempuan. Gimana jawabnya? Mikir aja sendiri. Karena di sini begitu aja. Makanya, subhanallah, kita tuh harus cerdas. Ngadepin perempuan itu harus cerdas. Kadang-kadang perempuan itu ngomongnya A, padahal maksudnya B. Ngomongnya B, maksudnya A. Saya paling gak percaya kalau ada perempuan bilang, saya setelah punya anak udah punya cinta, kasih saya, sayang saya buat anak semua. Emangnya gak ada sisa buat suami? Dah, anak yang penting. Saya paling gak percaya. Kalau bapak-bapak pengen membuktikan, gampang caranya. Main ke rumah tetangga, apalagi kalau tetangganya janda. Setengah jam dicari apa enggak kira-kira? Lo enggak cuma dicari, tapi anaknya main di rumah tetangga 5 jam enggak dicari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada tema bahwa kita datang ke sini dalam rangka tabarruk, dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini wujudul barokah. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau akan wudhu. Kemudian selesai wudhu, beliau memanggil seorang pemuda. Beliau perintahkan, hati naklaya, tolong kemarikan kedua sandalku. Setelah kedua sandal Nabi itu diambilkan, Nabi mau pakai, pemuda ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, khalli ankul bisaka iyyahuma, biarkan aku yang memakaikannya pada kedua kaki. Kenapa sampai pemuda ini meminta agar biarkan dia saja yang memakaikan? Tidak ada lain tujuannya, motivasinya, niatnya, kecuali karena ingin ngalap barokahnya Kanjeng Nabi. Makanya kemudian melihat hal itu, Nabi langsung berdoa kepada Allah, Allahumma inna abdaka hadha yataraddaka fardu anhu. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini ingin mendapatkan ridhamu, maka ridhoilah dia. Maka kalau kita ingin menjadi umat Nabi yang bukan hanya kita bangga dengan Nabi, tapi Nabi bangga dengan kita, maka ayo contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebelum memasuki fase risalah, beliau menerima yang namanya wahyu nubuwah.
Di dalam wahyu nubuwah beliau diperintahkan untuk membaca. Perintah membaca ini bahkan 2 kali dan dua-duanya diiring dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Memadukan dan mensinergikan fikir dan zikir. Untuk apa membaca? Untuk agar kita berilmu, agar kita berwawasan, agar kita berpengetahuan. Setelah Kanjeng Nabi digembleng dengan wahyu nubuwah, baru kemudian beliau mendapatkan yang namanya wahyu risalah. Wahyu risalah ini menurut mayoritas ulama adalah ketika Nabi menerima surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di situ ada perintah qum fa'anzir. Maka ini risalah. Bangunlah, beri orang lain peringatan. Ketika Nabi di Gua Hira, beliau belum mendapatkan perintah untuk tabligh. Beliau belum mendapatkan perintah untuk dakwah. Beliau belum mendapatkan perintah untuk indar, untuk tabsyir. Tapi beliau dibangun agar berilmu dulu, berpengetahuan dulu, berwawasan dulu. Baru kalau modalnya sudah cukup, baru Nabi mendapatkan perintah qum fa'anzir, silakan masuki ranah risalah. Sekarang ini banyak orang yang gak jelas mondoknya di mana, kiainya siapa, gurunya sanadnya nyambung atau tidak. Mereka bicara tentang agama seakan-akan Syekhul Islam wal Muslimin. Iya, serius. Padahal kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mendapatkan agama ini, mendapatkan ilmu ini. Punten, kalau sekedar belajar, maka saya mengistilahkan, kalau dalam bahasa pesantren Mursyidul Hikmah itu idhofahnya baru idhofah lafziyah, idhofah ghairu mahdhah. Pesantren itu idealnya hubungan antara kiai dengan santri, idealnya bukan idhofah lafziyah, tapi kira-kira terbangun idhofah maknawiyah, idhofah mahdhah. Famal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara idhofah lafziyah dengan idhofah maknawiyah? Kalau idhofah lafziyah hanya formalitas, saya pernah sekolah di situ, itu dulu guru saya, iya kan? Itu dulu yang ngajarin matematik saya, itu dulu yang ngajarin saya baca. Ini Budi pergi ke pasar, disuruh sama bapaknya Budi. Itu idhofah lafziyah. Tapi di pesantren idhofah maknawiyah. Kenapa? Karena idhofah maknawiyah, bagaimana posisi mudhof ilaih, bagaimana posisi mudhof memberikan pengaruh kepada mudhof ilaih. Pengaruh apa? Idealnya pengaruh makrifat. Setidaknya mendapatkan pengaruh makrifat, maka mendapat pengaruh tahsis. Masya Allah, luar biasa. Maka saya ingat betul kiai saya dulu mengatakan berkali-kali kepada saya, le tak kandani kiai nek alim kuwi jan tenanan alim nek duwe murid sing iso alim. Kiai alim, dia baru dikatakan betul-betul alim kalau dia bisa mengkader santrinya, muridnya untuk menjadi alim. Kiai ahli alfiyah, dia betul-betul ahli alfiyah kalau sampai bisa mengkader santrinya jago alfiyah. Kiai kalau hafal Quran
maka dia dikatakan berhasil menjadi seorang hafidhul Quran ketika dia bisa mengkader santri menjadi hafal Quran. Kiai punya pesantren, dia baru dikatakan sukses sebagai kiai yang punya pesantren ketika kemudian santrinya, alumninya di rumah juga bisa membangun pesantren. Amin Allahumma. Ini yang dimaksud dengan idhofah ma'nawiyah. Mudhofnya ma'rifat, mudhof ilaih yang sebelumnya nakirah menjadi ma'rifat. Paling tidak mendapatkan pengaruh taksis. Jadi ini yang mesti harus ditanamkan dalam hati. Jangan cuma kalau ngambil dari Alfiyah diambilnya hanya wa mayalil mudhofa ya'ti kholafa anhu fil i'rabi idama khudifa saja, bahwa santri itu nanti kalau kiainya mati harus siap jadi kiai. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhofah ma'nawiyah. Maka pondok pesantren ini itu adalah wujud manifestasi daripada digemblengnya Kanjeng Nabi dulu dengan wahyu nubuwah di dalam gua Hira. Nanti keluar dari pesantren baru kita masuki ranah risalah, kita dakwah, kita tabligh. Jelas ngajinya sama siapa, di pondok mana, sangat diilmuan, maka rantai keilmuan guru kita juga jelas. Insya Allah. Udah jam berapa ya? Jam 9. Jam mati, jam hidup ini. Di sini biasanya sampai jam berapa, Bu? Jam 2. Saya ngaji itu kemana-mana. Dan standarnya ini, saya kalau ngaji itu ya, dan lihat teman-teman saya juga ya 1 jam. 1 jam. Jadi kalau pengajian itu standarnya 1 jam. Beda dengan kilatan Ramadan, pasaran Ramadan full. Kalau pengajian ya 1 jam lah standarnya. Ya nambah-nambah lah 5 menit, 10 menit ini. Pengajian mintanya 2 jam, itu bukan pengajian, lemburan namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir beliau yang diberi judul Mafatihul Ghaib, juga masyhur dengan sebutan At-Tafsirul Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan surat Al-Alaq ini, beliau mengatakan bahwa perintah Iqra 2 kali ini merupakan isyarah bahwa ilmu itu ada 2 macam. Yang pertama ilmu kasbi, yang kedua ilmu wahyi. Ilmu ada 2, ada ilmu kasbi, ada ilmu wahyi. Ilmu kasbi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ilmu wahyi, Iqra wa rabbukal akram. Karena itu lanjutan ayatnya, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi alladzi 'allama bil qalam, ilmu itu ada yang bil qalam. Ini ilmu kasbi, ilmu yang normal, ilmu yang didapat dengan belajar, mengaji, menghafal, mutola'ah, mudzakarah, bahtul masail, bil qalam. Kemudian selanjutnya Allah juga memberikan kepada yang namanya manusia, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Bagaimana cara pengajarannya? Kalau sebelumnya disebut alatnya bil qalam, maka di sini tidak disebut pakai apa. Maka kata Imam Razi, ini merupakan isyarah adanya ilmu wahyi. Itulah kenapa tadi di awal saya katakan tidak cukup hanya fikir, mesti disinergikan dengan dzikir. Ilmu kasbi didapat dengan belajar, dengan mesantren, dengan ngaji, dengan menghafal, dengan diskusi.
Ilmu wahbi didapat utamanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an dikatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalam hadis Nabi mengatakan man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia belum pernah ketahui sebelumnya. Atau yang di kalangan pesantren juga masyhur dengan sebutan ilmu laduni. Ilmu wahbi, ilmu laduni di samping dengan takwa, di samping dengan mengamalkan apa yang telah kita ketahui, juga bisa didapat kadang-kadang melalui zikir. Maka jangan anggap sepele zikir. Dulu saya dipesan oleh guru saya, Latif, ma la yuqda bil fikri yuqda bil dzikri. Sesuatu yang tidak bisa selesai dengan pikir akan selesai dengan zikir. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan sains, dengan pengetahuan, selesai dengan zikir. Punten, mohon maaf, saya berkali-kali menghadapi orang yang punya problem istrinya mau disesat. Sampai telepon sama saya, Pak Kiai pernah ngaji di tempat saya, menerangkan ada amalan buat ngelancarin perempuan pas mau melahirkan. Ini istri saya mau melahirkan, tapi sulit. Sampai saya ini disuruh tanda tangan, kalau sampai Isya belum lahir, suruh disesar tanda tangan. Amalannya apa Pak Kiai? Jangan sampai istri saya disesar. Dan itu tidak sekali dua kali. Kata saya, udah gak usah sulit-sulit. Saya kasih dua amalan, versi amalan Jawa dengan versi amalan Arab. Kata saya, ada amalan Jawanya. Saya dapat sarannya dari guru saya Mbah Maimun Zugar ini. Ketika menantu kedua beliau, yaitu Kiai Haji Surul Anam Hisham, itu istrinya pas mau melahirkan, itu dibaca pakai amalannya, amalan versi Jawa. Melebune gampang, metune gampang. Itu kalau diterjemahkan, masuknya gampang, keluarnya juga harus gampang. Jangan sampai masuknya gampang, keluarnya sulit. Itu pakai bahasa Jawa, melebune gampang, metune gampang, dibaca 41 kali. Tiupkan pada air. Wah, itu. Kalau yang versi dari ayat Qur'annya, karena kata Nabi, khudh minal Qur'an ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran apapun yang ingin kamu ambil, lima syi'ta, untuk apapun yang kamu mau. Tapi alhamdulillah kita punya para ulama yang sudah mengambilkan. Nih, untuk rizki ini, untuk dagang laris ini, untuk cepat dapat jodoh ini. Itu sudah diambil oleh para ulama, kita sudah terima jadi itu. Makanya sudahlah, gak usah sulit-sulit. Bicara hukum, tanya Qur'annya apa, hadisnya apa. Memangnya fikih itu lepas dari Qur'an hadis? Fikih itu adalah hasil olahan dari Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ente sudah dikasih enak, langsung tinggal makan, tinggal amalkan. Ibarat madu itu sudah diwadahi botol, malah sebagian sudah dituangkan ke gelas, tinggal minum. Malah pingin ambil madu langsung dari pantat tawonnya. Ya, bibirnya, iya. Ada dalam juz 30 itu, juz amma itu, surat Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Sudah sampai situ aja, nggak sampai selesai. Dan ini hebatnya Quran. Makanya Quran itu kama annahu muta'abbadun bitilawatihi, sebagaimana membacanya itu dinilai ibadah, kita juga diperintahkan untuk mengangan-angan, merenungi isinya, maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Jadi artinya Quran itu luar biasa.
Ada orang mengetahui maknanya Quran, bagus, karena memang kita diperintah untuk mengetahui makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Tapi jangan cuma tahu. Tahu itu untuk apa? Ya tentu untuk diamalkan. Jadi kita renungkan Al-Quran, kita amalkan isinya. Di samping untuk dipahami maknanya dan diamalkan isinya, juga muta'abbadun bitilawati. Membacanya sekalipun kita tidak tahu maknanya, sekalipun kita tidak paham isinya, itu dinilai ibadah. Itu hebatnya Quran. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Hanya saja wa alqatnya itu dibaca 7 kali satu nafas. Wa alqat wa alqat wa alqat wa alqat wa alqat wa alqat ma fiha wa takhallat. Masyaallah. Ini berdasarkan sains, berdasarkan sains, atas pernyataan dokter sampai Isya nggak lahir harus sesar. Sains sudah angkat. Ternyata dibacakan ayat Al-Quran, belum lagi masuk waktu Isya sudah lahir. Alhamdulillah. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan hasil fikir, selesai dengan fikir. Maka kita lihat banyak orang yang punya problem. Kadang dia latar belakangnya, maaf, dia doktor, dia master, mungkin dia guru besar, tapi pada akhirnya ketika punya problem yang tidak bisa dipecahkan, datang ke ajengan, datang ke panersa, minta apa? Minta doa. Karena mereka yakin apa yang tidak bisa diselesaikan dengan pikir, selesai dengan pikir. Saya dulu punya guru. Saya dulu dari sarang itu kemudian menghafalkan Quran di Grobogan. Guru saya cerita, waktu itu beliau belum punya mobil, mau pergi kemana itu masih pakai angkot. Satu ketika beliau naik angkot, kebetulan duduknya di depan pintu. Lah di pintu itu ada tulisan stiker. Kan sering ya di pintu angkot ada stiker-stiker, ada stiker apa, infak sodako yatim piatu, ada stiker macam-macam. Lah beliau itu baca di situ, di stiker ada tulisan, biar hidup kaya asal mati masuk surga. Kok enak banget ini? Pengen apa enggak Bu? Pengen apa enggak? Biar hidup kaya asal mati masuk. Ini aneh. Wah itu kholid ini, nggak lumrah ini. Biasanya kan sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ini kok enak banget, biar hidup kaya asal mati masuk surga. Itu sampai pulang ke rumah kepikiran terus. Pas makan masih kepikiran, mau tidur kepikiran, bangun tidur masih kepikiran. Bukan soal stikernya, tapi tulisannya ini mengganggu pikiran. Wah ini kalau dibiarkan bahaya ini, kan terganggu terus, kebayang terus. Akunya dicari di kitab, dipikir, ini salah atau benar, ini salah atau benar, nggak ketemu. Singkat cerita, kata kiai saya, akhirnya aku ngatami Quran Mas. Dia kalau manggil saya itu Mas, akhirnya aku ngatami Quran Mas. Saya hatamkan Quran untuk mencari jawaban, ini benar apa enggak tulisan di stiker ini. Beliau hatami Quran, Masya Allah, hanya untuk mencari jawaban tulisan stiker. Satu kali hataman belum ketemu, dua kali hataman belum ketemu. Pas masuk di hataman ketiga, nggak jauh-jauh, masih di Al-Baqarah. Beliau seakan-akan dibuat berhenti, nggak bisa melanjutkan. Tepatnya ketika sampai di ayat Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab laysa 'alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sampai di ayat ini beliau nggak bisa lanjutin. Akhirnya mau tidak mau beliau baca per kalimat per kata, dilihat maknanya, dicari tafsirnya. Jawabannya di situ. Beliau ketemu jawaban stiker ada di situ. Kata Allah, manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama manusia yang harapannya, kemauannya, keinginannya, langkahnya dari A sampai Z, pikirannya hanya dunia saja. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai ke bawah-bawah dalam tidur. Nu di pikiran teh dunia, duit yang punya. Itu. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Urusan akhirat hapus, akhirat tok ketinggalan baik. Ada lagi kelompok manusia, kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada lagi manusia yang dia ingin meminta, memohon kepada Allah agar dunianya diberi yang bagus, akhiratnya juga dikasih yang bagus. Dunianya bagus, akhiratnya bagus, hidup kaya, mati masuk. Amin Allahumma amin. Selesai. Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti seperti dinukil dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menceritakan Imam Syafi'i ketika membuat konsepsi masadirus syariah, sumber syariat itu ada empat ini yang disepakati oleh madhab empat. Bukan berarti sumber hukum hanya 4. Sumber hukum itu banyak, tapi internal madhab, kalau yang disepakati lintas madhab itu 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Kenapa? Imam Syafi'i juga punya sumber hukum yang namanya istishad. Imam Abu Hanifah punya sumber hukum namanya istihsan. Imam Malik bin Anas punya sumber hukum namanya al-istislah atau al-maslahatul mursalah. Ketika beliau menyepakati konsepsi masadir syariah itu 4, Quran, hadis, ijma, qiyas, beliau ada yang tanya, ya Imam, ma mustanadul ijma? Apa sandarannya ijma? Bahwa ijma itu bisa menjadi sumber hukum. Kalau kita ngaji Ghayatul Wusul, ngaji Jamul Jawami', ketika ada persoalan ulama sudah ijma, sudah konsensus, maka kita nggak perlu tanya dalil, karena ijma itu sudah dalil. Jadi nggak bisa. Tapi yang menjadi persoalan adalah sandaran bahwa ijma itu legal, sah, menjadi sumber hukum. Ini persoalannya. Dan itu Imam Syafi'i itu mantep saja, ijma itu jadi sumber hukum, tapi sandarannya itu belum baca. Akhirnya ditanya seperti itu, beliau cari, nggak ketemu. Kata Imam Suyuti, akhirnya Imam Syafi'i menghatamkan Quran. 1 hataman, 2 hataman, 3 hataman, 4 hataman, sampai berapa Bu? Tidak kurang dari 300 hataman Quran. Masya Allah. Kalau kita kan ya pokoknya kulhu saja 3 kali. Tidak kurang 300 hataman Quran diselesaikan oleh Imam Syafi'i. Baru setelah itu beliau
seperti dibuat berhenti pada satu ayat yang di situ menjadi pembenaran, legitimasi ijma' sebagai salah satu sumber hukum yang mengikat. Imam Syafi'i ketemu dengan ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ada wa yattabi' ghayra sabilil, menyimpang dari jalan yang disepakati umat Islam, berarti melawan ijma. Ijma harus diikuti, nggak boleh kita timpang. Subhanallah. Ma la yuqda bil fikri yuqda bid dzikri. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan hasil fikir akan terselesaikan dengan dzikir. Apalagi kalau kemudian dzikir yang kita pilih adalah Al-Quran. Terakhir buat santri-santri, jangan pernah merasa putus asa dalam belajar, dan jangan pernah takut melakukan kesalahan saat belajar. Ini terakhir yang sudah selesai ini, makan. Kan tradisi NU seperti itu. Saya sering dampingin masyayikh dari Timur Tengah, ya. Itu kita guyon sama beliau-beliau tuh. Maulana, adatuna fi Indonesia fi kulli makan. Tradisi kita di Indonesia itu fi kulli makan. Nah ini kalau dikaji dari ilmu balaghah, ini badai al-jinas itu. Iya, badai al-jinas. Kalimatnya sama makannya tapi maknanya beda itu. Itu al-jinas itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman santri baik putra maupun putri. Jangan pernah putus asa dalam belajar karena kita belum paham, karena kita tidak paham, dan jangan pernah takut salah saat kita dalam keadaan belajar. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau menceritakan bahwa ternyata kesalahan itu bisa menjadi pemicu seseorang untuk kemudian menjadi manusia yang berhasil. Kesalahan itu bisa menjadi pengantar kita untuk benar. Sebagaimana rasa sakit itu adalah tentara yang Allah kirimkan untuk mengantarkan kita sampai pada sembuh. Ini bahasanya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan al-khata' jundun min junudil haqq, al-alam jundun min junudis syifa, al-jahlu jundun min junudil ilm. Kesalahan itu adalah tentara yang Allah kirimkan kepada kita untuk mengantarkan kita sampai pada yang benar. Rasa sakit itu tentara yang Allah kirimkan untuk mengantarkan kita sampai pada sembuh. Sebagaimana merasa bodoh, merasa tidak tahu, tidak ngerti, itu adalah tentara yang Allah kirimkan kepada kita untuk mengantarkan kita akhirnya sampai kepada ilmu dan mengerti. Bagaimana mungkin orang itu akan berilmu kalau dia tidak merasa bodoh? Maka merasa bodoh itu jundun min junudil ilmu. Bagaimana mungkin orang yang sakit itu akan sembuh kalau dia tidak merasa sakit? Orang kalau tidak merasa sakit mau berobat atau tidak? Bisanya dia berobat karena dia sakit dan merasakan sakit. Maka al-alamu jundun min junudis syifa wal khata' jundun min junudil haq. Kesalahan itu adalah tentara yang dikirimkan Allah untuk mengantarkan kita akhirnya tahu yang benar mana. Beliau kemudian menceritakan ada dua tokoh yang kalau kita tidak baca manaqibnya mungkin kita gak akan pernah membayangkan. Satu namanya Al-Imam Sibawayh, yang kedua Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa cikgu? Satu siapa? Nomor hiji saha? Kedua Imam Syafi'i.
orang santri sekalipun tahunya Imam Sibawai itu masternya ilmu nahwu. Karena kalau dalam kitab nahwu disebut kama fil kitab, maka al muradu bil kitab indal itlaq kitab Sibawai. Karena beliau master ilmu nahwu. Orang kalau mendengar nama Imam Syatibi pasti konotasinya bayangannya ahli qiraah. Karena beliau punya Mandhumatus Syatibiyah yang salah satunya disyarah dengan judul Sirajul Qari. Oke. Jarang yang tahu bahwa dua tokoh ini dulu keahliannya tidak seperti yang dikenal sekarang. Kata Imam Sya'rawi, Imam Sibawai itu aslinya pakar qiraah. Beliau seorang qari, mukri, alim bi aujuhil qiraah. Jadi wajah-wajah bacaan itu beliau ahlinya Imam Sibawai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatghi arra'a mustaghni. Imam Sibawai baca imalah. Imalah kedua ada imalah mahdhu, ghairu mahdhu. Imalah ghairu mahdhu itu imalah bainal fathi wal kasr. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau cuma tiruan nggak ngaji ya ini khannas. Itu Imam Sibawai dulu ahlinya di bidang itu. Satu ketika jalasa fi majlisil iqra, Imam Sibawai duduk di majlis beliau mengajarkan Quran. Ada salah satu hadirin yang tanya tentang iqra. Saya lupa itu ayatnya yang mana yang ditanyakan. Ini iqrabnya bagaimana, Pak Kiai? Imam Sibawai faswadda wajhu, itu wajahnya langsung was, kata orang Cirebon mah abagir. Iya, itu menahan malu, menahan apa ya, marah karena dia sudah dikenal kiai, ditanya masalah i'rab gak bisa. Gara-gara beliau gak bisa ini, akhirnya Imam Sibawai bertekad, wallahi la ata'allamanna nahwa, demi Allah sungguh saya akan belajar nahwu sampai tidak ada satupun orang yang bertanya soal nahwu kepada saya dan saya tidak bisa jawab. Akhirnya fajadda wajtahada wastaghala bi ta'allumin nahwi hatta sara imaman la mathilalah. Sungguh-sungguh belajar sampai beliau menjadi masternya ilmu nahwu yang tidak ada tandingannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu berangkat dari beliau ditanya gak bisa. Maka kalau masih jadi santri gak bisa, jangan malu. Itu justru harus jadikan cambuk. Yang kedua Imam Syatibi. Orang tahunya Imam Syatibi ahli qiraat, ternyata kebalikan dari Imam Sibawai. Imam Syatibi itu dulu adalah ahli nahwu. Karena Syatibah itu di Spanyol. Ya di situ kan ada Ibnu Malik, ada apa? Ahli nahwu. Kapan beliau kemudian menjadi ahli qiraat? Setelah di majlis beliau mengajarkan ilmu nahwu, ada yang bertanya tentang bacaan dan beliau tidak bisa. Maka beliau langsung bertekad, demi Allah, mulai hari ini saya akan belajar ilmu qiraat sampai beliau hatta sara imaman fil qiraat. Menulis satu kitab namanya Mandhumatus Syatibiyah. Hadhil mandhumah mubarakah jiddan. Mandhumatus Syatibiyah itu adalah kitab mandhumah yang sangat berkah sekali. Diceritakan Imam Syatibi selesai menulisnya, beliau mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membacakan nazam itu dan minta doa sama Nabi. Nabi mendoakan kitab itu berkah, bahkan Nabi mengatakan bal man hafidhoha dakhalal jannah. Orang yang hafal nazam itu masuk surga.
Satu ketika dijelaskan oleh Syekh Mahfud At-Turmusi, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya ulama Nusantara, pengarang kitab Mauhibatul Fadl, Mauhibatul Fadl, Manhaj Dawin Nazar, Inayatul Muftaqir fima yata'allaqu bi Sayyidina Al-Khadir, banyak karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau dari Termas Pacitan, mukim di Mekah, wafat di Mekah. Beliau punya Hasyiah Lubbul Usul yang menjadi rujukan utama Allah yarham Kiai Sa'al Mahfud ketika menulis kitab Thariqatul Usul. Syekh Mahfud hasyiahnya namanya Nailul Maqbul Hasyiah Ghayatul Usul. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau bukan hanya alim tapi mutafannin qari. Dalam kitabnya Ghunyatul Thalabah, kalau kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq, ini kitab beliau tentang masalah bacaan, namanya Ghunyatul Thalabah. Beliau cerita di situ. Dulu ada orang yang ingin menanyakan betulkah bahwa barang siapa yang menghafalkan kitab Syatibiyah ini dia akan masuk surga. Datang kepada seorang syekh. Sebelum dia ngomong, syekh itu sudah ngomong lebih dulu. Iya benar, iya benar, bukan cuma hafal, bal wa man mata wa fi baitihi tilkal manzumah dakhala jannah. Bahkan barang siapa yang mati dan di rumahnya ada nazaman ini masuk surga, karena nggak mungkin dong orang biasa punya kitab seperti itu. Yang punya kitab itu kan ya pasti ulama juga kan. Ya, maka ya logis makul ini perkataannya. Bal wa man mata wa fi baitihi tilkal manzumah dakhala. Bagaimana tidak berkahnya kitab Syatibiyah, Bapak Ibu? Konon diceritakan bahwa Imam Syatibi setelah selesai menulis kitab Syatibiyah, beliau pergi ke Mekah, beliau kemudian tawaf di Ka'bah dengan membawa kitab itu. Dibawa serta ketika tawaf. Kam usbu'an, berapa putaran beliau mengelilingi Ka'bah membawa kitab karangan barunya. Dikatakan beliau tawaf mengelilingi Ka'bah itu 12.000 kali. Masya Allah. 12.000 kali 7 putaran. Yang satu tawaf kan 7 putaran kali 12.000 kali. Maka betapa berkahnya kitab Manzumatus Syatibiyah. Karena itu sekali lagi untuk santri-santri, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kalian belajar di pondok, jangan pernah takut salah, jangan pernah putus asa. Yang penting al-jidd wal ijtihad. Ilmu adalah warisan Nabi untuk umat. Siapapun yang mau berusaha dan berjuang mendapatkannya, tidak melihat dia darahnya merah atau darahnya hijau, kalau dia bersungguh-sungguh, manjadda wajada. Insya amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terlalu malam. Mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir wal Mutnib sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon diluruskan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu minggu kaya kurang makom doa lah. Kagak mimpin doa di luar kakak haji.